Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan Pak Anto. Semoga semua dalam keadaan sehat. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang 5M atau kita mematuhi prokes protokol kesehatan 5M. Tidak cukup dengan 3M, tapi sekarang 5M untuk mencegah penularan COVID-19 berdasarkan Al-Quran, hadis, dan kaidah fikih. Kenapa harus dikaitkan dengan Al-Quran, hadis, dan kaidah fikih? Karena apapun yang kita lakukan itu tidak hanya untuk kebaikan fisik kita, tapi juga sebagai ibadah kita. Jadi selain juga dimulai dengan niat yang baik, dengan membaca basmalah, juga ada tuntunannya. Kalau kita melakukan sesuatu ada tuntunannya, baik itu ada tuntunannya secara medis, apalagi kalau juga ada tuntunannya dari Al-Quran dan hadis maupun kaidah fikih. Insya Allah apa yang kita lakukan selain bermanfaat pada fisik kita, juga bermanfaat bagi rohani kita, bagi amal ibadah kita, dihitung sebagai ibadah. Nah, tapi yang perlu pertama kali kita sampaikan atau kita tegaskan bahwa kita harus taat kepada pemimpin. Dalam hal ini adalah pemerintah, baik dari pusat maupun sampai tingkat RT. Ya, walaupun tingkat RT bukan pemerintahan resmi, tetapi mereka adalah kepanjangan tangan dari pemerintah. Termasuk dalam hal ini adalah Satgas COVID, mungkin di sekolah, mungkin di desa, di kampung, yang itu tentu saja merupakan menjalankan tugas sesuai dengan kebijakan pemerintah. Dalam hal ini pemerintah sekaligus juga tentu saja didukung oleh ilmuwan yang pada bidangnya, yang mempunyai concern, mempunyai otoritas untuk menyampaikan atau untuk memerintahkan sesuatu yang berkaitan dengan COVID-19. Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu taqwila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan kepada para pemimpin di antara kamu. Kemudian jika kamu berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian lebih utama dan lebih baik akibatnya. An-Nisa 59. Sehingga apa yang diperintahkan oleh pemerintah, apa yang dianjurkan, selama itu tidak bertentangan dengan perintah Allah, maka kita harus menaatinya, termasuk dalam hal ini adalah 5M untuk pencegahan COVID-19. Nah, bagaimana kalau ada perbedaan pendapat? Kalau kita kembalikan Al-Quran dan hadis, kalau tidak ada, ya kita manut kepada orang yang mempunyai otoritas. Dalam hal ini misalnya adalah Satgas COVID dan lain-lain. Nah, sedangkan Rasulullah SAW bersabda, Alal mar'il muslim asamu wa ta'atu fima ahabba wa kariha ila ayyumaro bimaksiatin. Fa'in umiro bimaksiatin fala sam'a wala ta'ata. Jadi wajib pada seorang manusia untuk selalu mendengarkan dan taat pada pemimpin kaum muslimin dalam hal-hal yang disukainya maupun tidak atau dibencinya selama tidak diperintahkan untuk maksiat. Maka jika diperintahkan untuk maksiat, kita boleh tidak mendengarkan dan tidak taat. Nah, berkaitan dengan 5M ini kan hal yang baik untuk menghindarkan kita dari COVID-19. Tetapi mungkin saja hal ada yang tidak kita sukai. Misalnya memakai masker, cuci tangan. Kadang mobil mau pergi kemana-mana nggak dianjurkan. Nah, mungkin kita tidak suka. Tetapi karena ini untuk kebaikan bersama dan kebaikan kita sendiri, maka kita wajib taat pada pemimpin, taat pada pemerintah, taat pada Satgas COVID-19, taat pada aturan di kampung yang mungkin itu sudah menjalankan prokes 5M dan lain-lain. Nah, apa yang disebut 5M itu adalah memakai masker, selalu memakai masker ketika bepergian. Kalau di rumah bisa saja, kalau memang lebih bagus, karena kan kita tidak tahu juga sebenarnya apakah keluarga kita semuanya bebas COVID. Kalau memang itu diperlukan, apalagi ada tamu dari luar ya. Kemudian mencuci tangan tentu saja dengan sabun yang efektif untuk membunuh kuman. Ya, mencuci tangan bisa juga dengan hand sanitizer kalau tidak tersedia cuci tangan atau itu dalam keadaan yang kita butuh cepat.
Kemudian menjaga jarak jika kita memang terpaksa berhubungan dengan orang lain dimanapun, menjauhi kerumunan sebisa mungkin kita menjauhi kerumunan, tidak kalau sedang belanja di pasar misalnya kita tetap menjaga jarak dan cari tempat atau jualan yang mungkin lebih sepi dan mengurangi mobilitas, tidak bepergian selama tidak sangat penting. Stay di rumah adalah yang paling aman. Mari kita bahas sedikit atau kita cari atau kita lihat dasar hukumnya dari Al-Quran maupun hadis. Kebanyakan ini hadis. Ya, kemudian yang pertama adalah memakai masker. Anan Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam kana ida atosa ghatta wajahahu biyadihi au bisaubihi wa ghadda biha sautahu. Bahwasanya apabila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersin, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Muhammad menutup wajah dengan tangan atau kain sambil merendahkan suaranya. Nah, ini bisa kita maknai bahwa intinya adalah Nabi Muhammad itu mengajarkan kita untuk menutup wajah ketika bersin dan juga tidak terlalu keras. Nah, karena ini adalah situasi pandemi, maka bisa diartikan ini atau diterjemahkan menjadi memakai masker selama kita beraktivitas di luar. Di rumah pun kalau sebaiknya ya memakai masker kalau memang tidak yakin dengan suasana di rumah atau mungkin ada yang dari anggota keluarga yang itu potensinya tinggi, misalnya kerja di rumah sakit atau apa. Nah, apa tujuannya? Tentu saja ini kan ketika kita bersin, ketika mungkin batuk, itu kan berpotensi menyebarkan droplet. Nah, dengan memakai masker, baik yang sakit maupun yang sehat, itu meminimalisir terjadinya percikan droplet ke udara ataupun ke orang lain. Nah, ini kan sama saja dengan fungsinya masker. Tapi kan kita zaman sekarang atau saat ini kita memang satu-satunya atau yang salah satu yang paling efektif untuk menghindari terjadinya persebaran droplet. Tentu saja di situ kalau orangnya sakit bisa menyebarkan virus, maka memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Nah, kita coba kita baca hadisnya. An Jabirin an Abi Hurairah annahu akhbarahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam idas taiqadha ahadukum fal yufrigh ala yadihi salasa marratin qabla yudkhila yadahu fi ina'ihi fa innahu la yadri fi ma batat yadahu. Dari Jabir, dari Abu Hurairah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika kamu bangun tidur dan dia seharusnya mencuci tangan 3 kali sebelum beraktivitas karena dia tidak tahu kondisi tangannya saat malam hari. Nah, ini saat kita tidur saja ya kan Kanjeng Nabi menyuruh kita untuk cuci tangan. Ya, apalagi kita dari suatu tempat yang kita tidak tahu kebersihannya. Kita tidak tahu apakah ada kuman atau tidak. Nah, cuci tangan menjadi salah satu cara yang efektif untuk membunuh kuman yang kita mungkin tadi bersentuhan dengan apapun di tempat kita berada, itu kita bisa bunuh atau kita bisa hilangkan kuman itu dengan cuci tangan. Tentu saja dengan sabun. Ya, makanya kalau sebaiknya di depan rumah atau di tempat-tempat umum, di kelas, kalau di sekolah, di manapun, memang sebaiknya disediakan tempat cuci tangan sehingga kita berusaha sesering mungkin untuk cuci tangan. Ya. Kemudian bisa juga dengan hand sanitizer. Nah, pengalaman sebenarnya saya agak heran ini dengan terjadinya penularan atau penderita COVID-19 yang banyak di Amerika. Padahal selama saya di Amerika itu khususnya di sekolah ya, di rumah juga hampir anak itu disediakan sabun dan wastafel itu di setiap kelas ada. Nah, itu sering sekali anak cuci tangan dengan sabun atau cuci tangan dengan sabun itu sebuah kebiasaan yang tidak seperti di Indonesia sebelumnya, sebelum COVID ya. Itu hampir mungkin dalam satu kelas dalam satu hari itu anak bisa 3-5 kali cuci tangan. Ya, apalagi dari kamar mandi itu jelas wajib cuci tangan. Nah, itu saya sebenarnya agak heran kenapa di sana mungkin karena juga orangnya banyak ya.
Ya, tapi budaya cuci tangan itu pun apa istilahnya yang sudah kita lakukan orang-orang di Amerika itu ternyata harus lebih lagi gitu, harus kita lebih tingkatkan lagi supaya bisa mengurangi atau paling tidak ya mengurangi terjadinya penularan COVID-19 dan juga penyakit-penyakit lainnya, apalagi kalau dari kamar mandi itu kan jelas mengurangi penyakit yang berhubungan dengan pencernaan. Kemudian yang ketiga menjaga jarak. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yuridanna mumridun ala musihin. Jadi mohon maaf ya, nanti kalau yang saya tidak begitu bagus dalam pengetahuan hadis dan membaca tulisan Arab, jika ada kesalahan mohon dimaafkan karena juga saya hanya kopi saja ya, hanya saya berusaha apa yang kita lakukan itu tidak hanya ansih atau tidak hanya kita berbuat sesuatu yang tidak ada pahalanya. Saya hanya ingin bahwa apa yang kita lakukan selain juga secara medis itu baik, juga ada dalilnya dan kita mengamalkannya, insya Allah selain kita sehat juga menjadi amal ibadah kita. Begitu, hanya maksudnya seperti itu. Jadi Nabi Muhammad SAW bersabda, janganlah yang sakit dicampur baurkan dengan yang sehat. Ini bisa saja konteksnya kalau di rumah sakit, yang sakit tertentu mungkin dipisah dengan sakit yang lain, atau ada batasan antara yang sakit dengan yang sehat. Kalau di dalam lingkungan umum atau tempat umum, kita tidak tahu mana yang sakit, mana yang sehat. Yang bisa kita hindarkan adalah menjaga jarak supaya kita tidak berinteraksi secara langsung dengan orang lain yang kita tidak tahu apakah sehat apakah sakit. Ya kalau sehat alhamdulillah, kalau sakit kan bisa menular. Nah, karena itu menjaga jarak ini menjadi hal yang penting. Dengan rambu-rambu kalau dari pemerintah kan 1,5 sampai 2 meter paling tidak untuk menjaga jarak dengan orang lain, tempat duduk, kemudian berdiri, misalnya antrian dan lain-lain. Nah, kita ini perlu ingatkan kembali atau kita perlu melaksanakan ini supaya kita salah satu cara untuk menghindarkan dari penularan penyakit COVID-19 maupun penyakit menular lainnya. Kemudian menjauhi kerumunan, ya hampir sama menjaga jarak. Kalau terpaksa tidak bisa menjauhi kerumunan, maka dengan cara menjaga jarak. Tapi seandainya kita bisa menjaga kerumunan, kita tidak perlu ke pasar, mungkin bisa beli di tetangga kita tidak perlu ke rumah sakit kalau hanya sakit-sakit ringan, misalnya seperti itu. Karena beberapa belum lama saya ke rumah sakit, ternyata di rumah sakit itu sulit dijaga jarak karena terjadi kerumunan saking banyaknya pasien. Alhamdulillah ya, kita semoga selalu dalam kesehatan, termasuk juga di pasar atau dimanapun ya. Sebisa mungkin kalau itu tidak penting, ya udah di rumah saja atau tidak ada alternatif lain misalnya ya. Jadi hadisnya qala Rasulullah SAW la dororo wala diroro. Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh berbuat mandorot dan hal yang menimbulkan mandorot. Atau bisa dilanjutkan dengan kaidah fikih darul mafasid aula min jalbil masoleh. Menghilangkan kemudorotan itu lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan. Jadi termasuk kalau ada pengajian, ada senam, ada kumpulan, ada kerja bakti. Kalau memang itu tidak wajib atau ada alternatifnya, kenapa tidak kita lakukan alternatifnya daripada menimbulkan kerumunan yang itu berpotensi terjadinya penularan penyakit, tidak hanya COVID-19 tapi juga mungkin penyakit yang lain. Misalnya senam, kita bisa senam di rumah sendiri, bisa olahraga di rumah sendiri. Pengajian, sekarang sudah banyak pengajian online, pengajian yang pakai Zoom, pakai YouTube. Itu hal upaya dalam rangka untuk menghindarkan kerumunan. Kan tidak harus berkumpul, kerja bakti juga mungkin bisa sendiri-sendiri dulu di rumah-rumah sendiri. Sehingga apalagi hanya sekedar nongkrong-nongkrong, sekedar ngobrol-ngobrol, kita bisa telepon, bisa WA, bisa ini yang bisa kita lakukan gitu. Bukan silaturahmi itu bagus, itu penting, ngaji itu penting, itu bagus. Tetapi kalau itu bisa menimbulkan mudarotan, maka mencegahnya itu lebih baik, bisa digunakan cara yang lain begitu. Kemudian yang kelima, mengurangi mobilitas atau tetap di rumah.
itu berkaitan dengan menjaga jarak, menjauhi kerumunan. Kalau memang kita bisa di rumah saja, sudah bisa bekerja, sudah bisa melakukan sesuatu yang kita lakukan sehari-hari tanpa kita berpindah tempat, atau kita bisa mengurangi kegiatan yang itu tidak terlalu penting, ya tidak terlalu urgent, mengapa tidak, itu tentu saja akan lebih baik. Nah, hadisnya an Aisyata annaha qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit taun fa akhbarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana azaban yabghasuhullahu ala may yasha faja'alahu rahmatan lil mu'minin falaisa mir rajulin yaqul ta'un fayamkusu fi baitihi sabiron muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mislu ajri syahid. Dari Aisyah salam radhiyallahu anha, ia bertanya kepada Rasulullah perihal taun. Taun itu penyakit yang menular, ya, kalau sudah disampaikan oleh ahli-ahli sebelum, ahli bahwa ahli tafsir bahwa itu penyakit menular. Terjemahannya, lalu Rasulullah SAW memberitahuku, zaman dulu taun adalah azab yang dikirimkan Allah kepada siapa saja yang dikehendaki olehnya, tetapi Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Ya, jadi penyakit itu bisa jadi azab, bisa jadi rahmat. Ya, kalau bagi orang beriman kita anggap rahmat. Tiada seseorang yang sedang tertimpa taun kemudian menahan diri di rumahnya dengan sabar serta mengharapkan ridha Allah, seraya menyadari bahwa taun tidak akan mengenainya selain karena telah menjadi ketentuan Allah untuknya. Bisa ia akan memperoleh ganjaran seperti pahala orang yang mati syahid. Jadi kalau dianjurkan ketika ada penyakit seperti ini, lebih banyak menahan di rumah, stay di rumah, dan dengan sabar saja berdoa supaya pandemi segera berakhir, dan yakin bahwa itu ada ketentuan Allah, dan insya Allah kita terhindar dari penyakit itu. Tapi seandainya sudah di rumah kok tertular, insya Allah jika meninggal, insya Allah mati syahid. Ya, ini adalah sesuatu yang bisa kita maksimalkan. Kalau memang tidak penting, ya stay di rumah saja, tidak usah mencari-cari kegiatan yang sebenarnya tidak urgent. Mungkin bosan, mungkin ingin rekreasi, tapi ya bisa saja membuat kegiatan di rumah yang bisa menyenangkan semua anggota keluarga, tergantung kita, ya. Kemudian terakhir kita doa agar terhindar dari COVID-19 dan segala penyakit berbahaya lainnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wasayyi'il asqami. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari penyakit belang, gila, lepra, dan dari keburukan segala macam penyakit. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, selalu diberi kekuatan untuk menerapkan prokes 5M dan terhindar dari COVID-19 dan segala penyakit lainnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.